Nah, ketika Mataram didirikan, yang datang juga dari Pajang. Jadi membawa, nah bisa dikatakan membawa koloninya kayak gitu. Namanya Tumenggung Sumodiningrat. Yang itu menjadi senopatinya Habidua. Tahu enggak siapakah orang itu? Sinten Pak Ato? Wah, itu kalau tidak ada orang itu nggak ada perang Jawa, Mbak. Karena dialah pemilik tanah Pelungguh Selarong. Ini tuh berarti apakah masyarakat Bantul tuh memang sejak dulu adaptif dan responsif ya Pak? Lah iya, karena kan warisan nenek moyang kan warisan ibu kota Mataram. Oh, Ya beda loh, ya beda kan. apakah benar jawabannya kita cek ya Pak Ato? Ting tong, oke, wah betul ya. Jadi geplak itu terlahir ketika setelah adanya industri gula. Oke, selamat pagi seluruh Bantul. Selamat datang di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Oke, di bulan Juli ini Kabupaten Bantul itu kita sudah menginjak usia ke 195 dan di hari jadi ke 195 ini kita pengen mengulik atau melihat secara umum perjalanan Kabupaten Bantul dari masa ke masa. Nah, untuk ngobrolin hal itu, hari ini juga sudah hadir bersama kami di Ngopi Pagi. Beliau ini adalah sejarawan, sekaligus pengurus masyarakat sejarah Indonesia, dan juga sebagai tim ahli warisan budaya tak benda daerah istimewa Yogyakarta, dan sampai sekarang juga masih aktif mengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ada Dr. Ahmad Athilah MA. Selamat pagi, Pak Ato. Ini bisa dipanggil Pak Ato, ya Pak. Sehat Pak Ato? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Sering bolak-balik Bantul ya Pak Ato? Iya, sering. Lumayan, oke. Pak, tapi sebelum yang tadi disampaikan, karena kemarin tuh banyak juga sedulur Bantul, kami menyapanya sedulur Bantul nih Pak Ato. Ada yang nanya, sakjane Bantul tuh dulu gimana sih gitu? Terutama generasi-generasi yang sekarang mungkin penasaran. Apa yang terjadi di Bantul masa lalu? Atau dulu tuh simbah-simbah kita itu ngapain gitu? Tapi sebelum itu mungkin diminum dulu Pak Ato kopinya, biar tambah semangat. Mumpung masih panas kopinya ya sedulur ya. Oke, Pak Ato, langsung saja mungkin ini. Menurut catatan sejarah, sebenarnya sejak kapan sih Pak wilayah ini atau kabupaten ini disebut Bantul gitu? Atau mungkin dulu sebutannya bukan Bantul gitu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang secara toponimi ya, berbagai tafsir sebenarnya itu lebih bisa dikatakan tafsir tentang Bantul. Ada yang menyebutkan Bantul itu biasanya umumnya secara tradisi lisan itu berawal dari kisah perjalanan Ki Ageng Mangir kayak gitu. Tapi apakah itu kemudian bisa dikatakan benar ataupun salah, yang namanya aja tafsir ya, kemudian menjadi suatu hal yang bisa dipercaya ataupun itu menjadi sebuah ingatan kolektif, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas dalam kajian sejarah pengetahuan saya, Bantul itu dulu justru bernama Bantul Karang. Oh, dulunya Bantul Karang. Ya, namanya Bantul Karang. Yang sekarang juga letaknya ada desanya, dusunnya ada. Nah, Bantul Karang itu mulai terangkat dalam historiografi Jawa itu ketika daerah ini menjadi sebuah markas pos dari Perang Jawa setelah Selarong. Nah, dulu ada beberapa pertempuran di situ dan nama tulisan Bantul Karang itu diabadikan dalam peta seorang perwira Eropa bernama De Stoors, yang saya rasa itu bisa dikatakan peta tertua. Tapi kalau memang ingin menyebut daerah Bantul ini sebagai daerah yang tua, itu kita tahu bahwa Bantul itu punya daerah politik ataupun daerah yang dulu bisa dikatakan bagian dari Negara Gung atau bagian tengah pusat Mataram, baik ketika Mataram berada di Kota Gede ataupun di Kerto dan di Pleret, namanya Negara Gading. Oh, Negara Gading. Ya, atau Gading Mataram. Jadi itu letaknya adalah dari Pasir Mendit, daerah Bogowonto, jadi Muara Bogowonto itu sampai Muara Opak. Itu di sebelah selatan itu disebut Negara Gading. Nah, sementara
Yang Bantul Tengah yang bisa dikatakan itu masuk ke area Jogja yang mungkin hari bisa dikatakan kayak Sewon dan sebagainya, itu disebut Mataram Krajan. Nah, jadi ada dua itu. Tapi tentang bagaimana kemudian apakah dulu banyak tanaman gading, kelapa gading dan sebagainya, itu menjadi sebuah pertanyaan, karena memang kemudian ada daerah yang bernama Kabonongan di daerah Bantul dekat Muara Progo yang memang tuh terkenal sebagai menghasil minyak kelapa. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi Pak Ato, kalau boleh tahu, siapa saja tokoh penting waktu itu yang akhirnya berperan dalam pembentukan Bantul? Kalau secara administratif ya, kemudian yang paling berperan ya HB5 ya, Hamengkubuwono kelima ya, Sultan Hamengkubuwono V. Dan kemudian orang-orang yang bisa dikatakan pada waktu itu, jadi gini Mbak, ada proses-proses di Kesultanan Yogyakarta ini tentang perubahan perbentukan wilayah ya. Jadi pertama kan sebenarnya Kesultanan Yogyakarta itu di masa HB2 kalah itu kan kemudian wilayahnya diambil oleh pemerintah Inggris, kemudian menjadi Kedu. Nah setelah Diponegoro kalah, itu kemudian juga wilayahnya kemudian diambil oleh pemerintah kolonial. Nah pada waktu itu setelah Diponegoro kalah, kan kalahnya 1830 itu. Nah setelah 1831 kemudian ada pembagian wilayah karena kalah perang itu. Nah wilayahnya adalah pertama itu sebenarnya adalah cuma 3, yaitu Mataram, yang kemudian ini bisa dikatakan Mataram ini adalah inti yang tadi Mataram Krajan. Yang kedua adalah Kulon Progo, yaitu Sakilene Lepen Progo, lalu yang ketiga adalah Gunung Kidul. Nah, sudah selesai ya 3 masalah ini setelah Perang Jawa ya. Nah, kemudian Mataram ini, dengan 3 tadi, yang Mataram dibagi 3 lagi. Oh, dibagi 3 lagi. Nah, yang Mataram itu adalah Bantul, yang kedua Tenggung, yang ketiga Kalasan. Oh, Dengung Kalasan itu dulu malah jadi wilayah yang berbeda. Ya Pak. Kalau sekarang kan kita tahunya jadi satu di Sleman itu. Seperti itu. Jadi dulu lahirnya Bantul itu ya sama dengan lahirnya Kabupaten Tenggung, Kabupaten Kalasan itu. Jadi emang awalnya dulu Mataram, kemudian Kulon Progo dan Gunung Kidul, baru Mataram dipecah lagi jadi 3. Dan pecahnya inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal atau tonggaknya hari jadinya Kabupaten Bantul ya secara Pak. administratif pemerintahan. Ya, Oke. Tapi kalau misalnya ditilik dulu awal-awal masyarakat Bantul itu mereka kondisinya seperti apa sih Pak Ato? Mungkin bisa diceritakan ke seluruh Bantul. Oke. Jadi gini seluruh Bantul, kalau kita bicara tentang masyarakat tertua ya, dalam catatan sejarah itu kan kita punya catatan-catatan dari De Graaf misalnya seperti itu kan kabarnya bukan kabarnya dalam berbagai sumber itu disebutkan bahwa sebelum Ki Ageng Pemanan datang ke Kota Gede membuka hutan, jadi saya catat di sini hutan ya, itu sudah ada pemukiman yang namanya Karanglo. Nah, jadi di situ dulu sudah ada seorang pemimpin yang seorang yang menyambut kedatangan Ki Ageng Pemanan itu bernama Ki Ageng Karanglo. Itu kalau dalam catatan De Graaf. Tapi kalau dari tradisi lokal, kabarnya, nah ini baru kabarnya, itu ada pemukiman tua di Mangir. Mangir? Ya. Bantul. Betul, seperti itu kalau masyarakat Makassar tua. Nah tapi kalau kita lihat dari secara catatan arkeologis, juga banyak ditemukan beberapa barang-barang yang kemudian itu bisa dikatakan sebagai sisa-sisa peradaban di masa lalu itu di Mancingan, Mbak. Di Mancingan itu adalah masuk di Kecamatan Kapanewon Kretek sekarang. Oh, Kretek. Ya, jadi kan itu ada Kretek ya. Ada kayak sejenis peninggalan-peninggalan Siwa Buddha yang ada di sekitar makam Maulana itu Mahribi itu. Itu sebagai bukti seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah Kota Gede itu terbentuk, kemudian yang memang pemukiman itu bergeraknya itu arahnya ke selatan. Jadi ke Kerto, terus kemudian ke Pleret. Nah, kita bisa membayangkan pada waktu itu Pleret itu adalah sebuah toponimi dari kota besar tentang ibu kota, jadi Nagoro. Kalau dari saya sendiri membayangkan bahwa pada masa itu berarti Kerto Pleret itu benar-benar pusat pemerintahan, pusat negara itu berkumpulnya di sana ya Pak? Iya betul, dan masyarakat yang datang dari sana pun juga pendatang-pendatang, Pak. Misalnya seperti ini Sedulur Bantul, kalau misalnya bisa dikatakan dulu kan Pangeran Cirebon itu kan ditaklukkan, itu membawa pengikut warga Cirebon situ juga. Dan kita tahu bahwa arsitektur kita ini, arsitektur pembangunan misalnya pembangunan di Pleret, pembangunan di Kerto, di Kota Gede itu semua didatangkan dari tukang-tukang Kediri.
Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita itu dulu punya keluarga-keluarga dari daerah-daerah dari orang Jawa Timur sangat banyak sekali. Dan pada waktu itu saking hebatnya kerajaan Kesultanan Mataram ini sampai kita itu menghadiahkan kepada Kesultanan Cirebon untuk membangun kota mereka itu dengan orang-orang Kediri yang dari sini didatangkan ke sana. Jadi kayak Cirebon kau mau bangun kota nih ada orang Kediri. Ya, jadi memang spesialis. Ya, sekarang arsiteknya kan bisa seperti ada gapura, ada bentarnya itu memang bukan orang-orang asli dari. Jadi gini Mbak. Jadi ketika Pajang berdiri sebagai kesultanan di pedalaman Jawa Tengah Selatan itu orangnya ya yang datang dari Demak. Nah ketika Mataram didirikan yang datang juga dari Pajang. Jadi membawa, nah bisa dikatakan membawa koloninya kayak gitu. Oke. Dan kita balik lagi ke makna soal Bantul Pak Ato. Mungkin ada cerita atau filosofi yang melatar belakanginya? Karena awalnya kan dulu Bantul Karang, terus akhirnya cuma jadi Bantul aja. Ada catatannya nggak Pak Ato? Kalau saya rasa saya belum pernah ya merumuskan itu ataupun kemudian membuat sebuah kesimpulan tentang makna-makna filosofi ketika awal Bantul dibentuk itu, karena kan pada waktu itu betul-betul semua kan otoritas ada di tangan sultan dan di tangan presiden. Tapi yang jelas yang saya tahu bahwa kemudian Bantul itu kemudian memiliki tuan-tuan tua. Oh, tuan-tuan tua. Sebutannya ya. Tuan-tuan tua. Karena begini Mbak, karena yang paling penting bahwa yang kita tidak berpikir itu kan dulu Pleret itu adalah kota gitu. Kita membayangkan itu adalah kota besar seperti DKI lah analoginya seperti itu. Tiba-tiba kemudian dipindah paksa di IKN. Terus DKI-nya itu seperti apa? Nah, bayangkan kota sebesar itu ketika selesai dibakar, dijarah oleh Trunojo kan jadi sepi kota itu. Bahkan ada catatan seorang Belanda yang datang ke situ mengatakan banyak yang terbengkalai kota-kota itu. Tapi kan masih ada dua keluarga, ada dua tuan yang sangat luar biasa. Saya rasa yang ini pantas kemudian menjadi sebuah saya mengatakan orang ini adalah menjadi jembatan peradaban Bantul. Karena kalau tidak ada dua orang ini, kemudian Bantul akan datang lagi. Nah bisa dikatakan setelah gempa 2006 kan juga semua warga Bantul kan menjadi tuan-tuan itu. Kalau pada waktu itu semua meninggal kan tidak ada penjembatan peradaban, Mbak. Nah yang pertama adalah keluarga dari juru kunci makam. Itu tidak ikut pindah ke Kartasura, negara baru. Yang kedua kita harus tahu namanya adalah keluarga Tumenggung Gajah. Oh, Tumenggung Gajah. Itu ada di Jejeran. Pleret. Nah, ini kemudian nanti punya keturunan namanya bernama Tumenggung Jayawinoto. Tumenggung Jayawinoto ini adalah seorang yang besar tapi jarang dibahas. Dia adalah yang menyambut pertama kali ketika Mangkubumi datang ke Ambar Ketawang Gamping. Dan Jayawinoto lah yang kemudian membackup semua kebutuhan Mangkubumi ketika Mangkubumi ingin mendirikan keratonnya di Jogja. Ini jarang. Jadi sebenarnya backup Kesultanan itu justru warga Pleret yang tersisa tidak ikut ke Kartasura. Asli Bantul. Asli Bantul. Dan ini adalah menarik ya Pak Ato. Dari sekian cerita perjalanan soal Bantul yang pernah kita dengar selama ini, ternyata ada orang asli Jejeran, Pleret yang dulu menyukupi ya logistiknya, kebutuhannya Mangkubumi ketika mau mendirikan keratonnya di Gerjitowati yang kemudian menjadi Keraton Yogyakarta. Tuh sampai merinding loh saya. Ininya adalah kalau seandainya tidak ada Jejeran, Jejeran dan CS. Iya, yang sekarang banyak sate kelataknya itu. Itu jarang dibahas karena bahkan kalau bisa dikatakan lagi, saya akan sambungkan lagi. Keturunan Jayawinoto tadi ada salah satu orang yang namanya Tumenggung Sumodiningrat, yang itu menjadi senopatinya Habidua. Tahu enggak siapakah orang itu? Sinten Pak Ato? Oh itu kalau tidak ada orang itu nggak ada perang Jawa Mbak, karena dialah pemilik tanah Pelungguh Selarong yang kemudian diberikan semua kepada Diponegoro pada bulan Juli 1805 atau what. Nah setelah itu Diponegoro kemudian mengelola tanah peninggalan Sumodiningrat tadi yang merupakan notabene keluarga dari Jayawinoto dan keluarga Tumenggung Gajah. Jejeran. Kemudian dari modal Selarong itulah menjadi perang Jawa yang bisa berjalan 5 tahun. Ini kami rasa juga selaras dengan apa yang semangat. Jadi tahun lalu itu semangat yang kami angkat untuk Hari Jadi Bantul adalah bahwa Bantul Bumi Satria. Sebenarnya banyak kami ini sebagai orang Bantul tuh banyak diwarisi atau dialiri darah-darah kepahlawanan itu. Hal-hal apa ya
misalnya kayak tadi dua tuan tua ini seandainya mereka tidak bergerak atau punya inisiatif untuk mungkin membantu Mangkubumi atau mereka melakukan hal-hal yang biar bagaimana Bantul tuh nggak hilang gitu kan Pak dari peradaban yang nggak ada Bantul gitu. Kalau Pak Ato sendiri melihat spirit ini gimana Pak? Ya kalau bisa dikatakan ya memang dalam kira-kira Mbak, sejarah itu punya periodisasi ya. Bisa dikatakan ada periodisasi namanya Mataram Islam. Itu adalah ketika sebelum terjadinya perjanjian Giyanti, belum munculnya kesultanan. Terus kemudian ada namanya periode pada kesultanan, ada periode namanya kolonial, ada kemudian periode selanjutnya. Bisa dibayangkan pada waktu itu bagaimana kalau warga Kretek tidak memberikan penginapannya kepada Jenderal Sudirman untuk melaksanakan perjalanan gerilya itu, saya rasa juga itu juga jarang dibahas juga. Yeah. Bahwa ternyata Jenderal Sudirman itu pernah mampir dulu di Kretek iya, untuk memulai perjalanan panjang mempertahankan Republik ini. Juga kurang dibahas kan hal seperti coba itu. Kalau dulu nggak dikasih nginep di sana ya kan Pak? Iya, seperti itu kan. Nah, makanya itu. Jadi contoh misalnya gini, bagaimana ketika pada waktu itu Sultan Agung menyiapkan, membangun, jadi didukung juga warga sekitar Bantul. Ada perintah yang sangat menarik dari Sunan Amangkurat Agung, yaitu warga di sekitar Bantul disuruh membuat batu bata sebanyak-banyaknya. Batu bata untuk membangun kota Kedaton Pleret. Nah, gini ya Mbak, dan seluruh Bantul perlu diketahui. Kita ini sebagai sebagai Mataram, sebagai kekuatan Mataram itu belum pernah satu kali pun punya raja terhebat dalam konteks maritim. Belum pernah. Kecuali Amangkurat Agung. Nah, kalau Sultan Agung itu menyerang Batavia, itu di Betawi, Jakarta Batavia. Tapi basicnya itu masih adalah basic kekuatan agraris. Yeah. Jadi dulu Mataram itu kalau perang itu berbeda dengan kerajaan lain. Jadi Mataram itu kalau perang, tapi kalau musim tani musim labuh pulang Mbak. Ya tani. Setelah panen berangkat perang lagi. Nah, kita hanya punya raja maritim yang tangguh dan luar biasa itu adalah Amangkurat Agung. Bahkan Amangkurat Agung itu bisa memblokade perairan Palembang agar penjualan berasnya itu terjaga sampai kawasan Asia Tenggara. Merinding lagi. Belum ada raja sebesar itu. Kalau kita bicara tentang Amangkurat, mesti kejahatannya membunuh 5.000 ulama, terus sejarahnya dia begitu. Tapi kita nggak pernah membahas bahwa kita itu punya raja yang di pedalaman selatan, tapi dia menjadi raja laut yang luar biasa. Dan ini seangkatan dengan kayak misalnya Pangeran Pati Unus kayak gitu, Demak. Kekuatan besar seperti Kalinya Ahmad. Nggak ada, cuma satu orang ini. Iya. Di lini masa yang sama waktu itu. Iya, setelah Sultan bukan setelah periode itu. Artinya tidak ada pada waktu itu kekuatan sing luar biasa untuk mempertahankan kedaulatan laut Jawa dan laut Nusantara ini sekuat Amangkurat Agung. Ini saya juga baru dengar loh Pak Ato, karena kan mungkin kami terbiasa mendengar bahwa agraris, darat gitu. Dan baru ini kami dengar bahwa ternyata ada potensi maritim juga yang pernah diinisiasi oleh salah satu raja kita di Mataram. Bahkan setelah itu beliau meninggal pun kan beliau meninggal di Tegal kan. Dia kan dari kecil prosesnya diajar di Tegal. Dan dia tuh raja yang paling memahami maritim. Tapi makanya dia sampai membuat mimpi besar tentang segoro di Pleret itu kan. Makanya ada Segoro Yoso itu. Kita kiri aja. Secara analogis Drumanto, kalau kita tuh jenderal ingin menyerang daratan atau mesti kita main catur kan. Iya. Tapi kita kalau misalnya butuh tentang laut kan, mungkin saya rasa itu adalah raja yang kemudian berpikir tentang bagaimana dia memetakan kekuatan laut itu. Makanya ada namanya Segoro Yoso. Oh, itu makanya ada hubungannya Segoro Yoso sampai Belibet Sayang sekarang juga ada di Pleret. Iya, gitu. Iya, tapi jarang tuh dibahas ini. Jarang dibahas. Dan itu berangkatnya kekuatan yang luar biasa yang saya bisa mengatakan itu kekuatan global. Karena itu sudah bersentuhan dengan Portugis yang mau masuk, kekuatan yang menahan dari daerah Asia Tenggara dan sebagainya. Itu dari Pleret. Dari Pleret, Bantul, keren ya. Bagaimana orang duduk di Pleret hanya membuat replika lautan, tapi bisa menggerakkan kekuasaan konteks real lautan yang ada di Laut Jawa dan Laut Melayu. Itu Malaka. Sekarang saya itu membayangkan dia itu adalah seperti kayak Iran. Oh. Jadi dulu kalau sudah Palembang diblokade sama Amangkurat Agung, nggak bisa itu Portugis, Belanda, CS itu mau beli beras dari Jawa dan nggak bisa.
Ini kayak Iran blokir Yes, Selat Hormuz nah, seperti ya, itu loh. Pak? Tapi kita kan enggak tahu sudah, wah Bang galak. Wah, ceritanya kalau sudah bahasa Mangkurat Agung itu kemudian kayak gitu. Oke, jadi mungkin seluruh Bantul yang sekarang membayangkan bahwa sekarang Iran punya power untuk kalau tak blokade ini selatnya nggak bisa loh kamu beli minyak. Yeah, Dulu Bantul juga pernah punya nih. Ya kan Pak? Pleret. Pleret, ya kan. Pleret pernah punya, mau beli beras ya tak blokade ya Raisa kayak gitu. Oke Pak Ato, ini menarik sekali dan masih banyak hal yang akan dibahas. Nanti mungkin kita lanjut di segmen kedua ya Pak Ato ya. Jangan kemana-mana seluruh Bantul, dan kopinya bisa dinikmati lagi Pak. Oke. Di tengah gejolak tanah Jawa, ketika asap perang Jawa baru saja mereda, lahir sebuah amanah besar bagi sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Bantul. Tahun 1831, Sri Sultan Hamengkubuwono V memberikan kepercayaan penuh kepada seorang Nayaka Kesultanan Yogyakarta, Raden Tumenggung Mangunegoro. Beliau ditetapkan sebagai Bupati pertama Kabupaten Bantul. 14 tahun lamanya, dari 1831 hingga 1845, beliau memimpin dengan amanah yang tidak ringan, menjaga keamanan wilayah pasca perang, menata birokrasi pemerintahan yang baru terbentuk, membangun fondasi sosial dan ekonomi bagi rakyatnya. Namun, lebih dari sekedar jabatan, Raden Tumenggung Mangunegoro mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga: jiwa kesatria, semangat gotong royong, dan cita-cita luhur untuk Bantul yang sejahtera. Hari ini, kita merayakan jejak panjang itu, mengenang sejarah untuk menggenggam masa depan. Oke, seluruh Bantul, terima kasih masih bersama kami di Ngopi Pagi. Tadi seru banget sama Pak Ato, kita ngobrolin hal-hal yang perjalanan sejarah Bantul. Banyak tuh yang belum tahu bahwa kita pernah punya kekuatan maritim yang oke ya Pak Ato ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya, itu salah satunya. Nah Pak Ato, kalau misalnya dibandingkan dengan masa dulu awal berdirinya Bantul dengan sekarang, ada perubahan apa aja sih Pak? Mungkin dari aspek ekonomi boleh, budayanya boleh. Oke, jadi kalau berbicara tentang Bantul ya, sejak awal abad 19 bisa dikatakan di perempat kedua ya, kan 1831 abad 19 itu kan memang dinamika pada waktu itu sangat luar biasa. Nah saya rasa ini yang menjadi menarik, bagaimana kemudian masyarakat Bantul bisa mengikuti respon, bisa merespon dinamika itu. Contoh semisal mulai 1837 itu Ngaso Dalem HP5 itu kan mulai memperkenalkan yaitu penanaman tanaman industri. Dan bagaimana pada waktu itu bisa bayangkan Mbak, masyarakat yang biasa menanam tanaman tradisional, saya mau mengatakan tradisional karena itu ada kayak polo kependem, polo kesimpar, tanaman-tanaman yang seperti itu kemudian berubah mereka menjadi masyarakat industri pertanian. Itu menjadi luar biasa. Nah saya rasa kemudian juga bagaimana kemudian respon mereka, saya rasa kemudian ketika daerah Bantul ini mulai 1870 tadi yang ada yang namanya tentang masuknya modal-modal dari para pengusaha-pengusaha Eropa yang kemudian mendirikan betul-betul mereka menjadi bukan lagi masyarakat industri pertanian, tapi mereka menjadi masyarakat industri karena mereka menjadi buruh-buruh di pabrik, buruh-buruh perkebunan. Bisa dibayangkan perubahan yang paling besar adalah mereka kemudian berubah mengenal yang namanya mata uang. Dulunya enggak? Ya, dulu kalau barter kami mungkin. Ya bukan barter Mbak namanya, orang masyarakat itu namanya ngurup. Misalnya gini, saya punya gedang, biar aku iso masak, dirimu punya garam, maka tak urupke. Gitu. Dulu istilahnya ngurup gitu ya Pak? Ngurupke, tak urupke, bukan barter. Nah, kemudian mereka tahu yang namanya konsep tentang disiplin buruh, ada namanya cuti, ada gaji, dan yang paling keren dari ini apa? Adalah mereka mulai mengenal budaya namanya konsumsi. Nah, karena budaya konsumsi maka kemudian apa yang muncul pada waktu itu Bantul di akhir abad 19 adalah respon munculnya pencukupan
kebutuhan konsumsi itu, misalnya kemajuan pasar, kebutuhan-kebutuhan barang-barang baru di Bantul yang kemudian mulai beredar. Nah, saya rasa itu kemudian semakin menarik ketika industri kemudian menghasilkan kemajuan pada transportasi. Nah, transportasi ini yang kemudian saya rasa ini menjadi sebuah revolusi kecil sosial, karena kemudian masyarakat mulai tidak teratur oleh yang namanya konteks waktu. Jadi dulu kan kereta api itu dari Semarang ke Yogyakarta dan untuk kebutuhan di Sewu Galur. Brosot. Brosot. Nah, terus dilintasi kereta dari Yogyakarta terus Palbapang, Bantul dulu terus Palbapang terus menuju Brosot. Bisa dibayangkan dulu kalau orang Serandaan tahun 19 awal abad 20 itu biasa sekali ke Jogja itu sudah naik kereta. Wis. Jadi kan artinya naik kereta. Artinya kan tidak seperti dulu mereka harus berhenti di Naik Dokar ke Koplaan, berhenti di Perkoplaan. Koplaan itu adalah terminal-terminal dokar kecil yang di situ kemudian muncul pasar-pasar kecil. Dan kalau kita amati yang menarik, biasanya munculnya stasiun kereta api Nederland Indispoormaatschappiij atau NISM itu diikuti dengan tumbuhnya pasar di depan stasiun itu. Oh gitu ya malah. Dicek aja seluruh Jawa ini kan setiap ada stasiun di depannya pasar. Itu kan sebenarnya kalau dulu kan mewarisi setiap koplaan stasiun Andong itu mesti depannya ada istirahatnya, warung-warung kecil, kedai kayak gitu. Nah itu kemudian bisa menghubungkan. Dan itu kemudian muncullah misalnya mohon maaf pergerakan-pergerakan nasional baru. Seperti apa? Berdirinya Muhammadiyah tertua di Serandaan. Berdirinya gerakan-gerakan sosial, ada sekolah Islam modern di Sewon. Dan muncul pusat-pusat kebaruan, dan itu didukung dengan kemajuan pendidikan pada tahun 1889. Sudah muncul banyak SD. Saya rasa ada sekolah-sekolah yang mulai muncul di Imogiri, Jejeran, terus Kretek, Bantul, dan beberapa tempat. Nah kemudian pemerintah merespon itu tahun 1908 dengan mendirikan sekolah Ongkoloro. Nah dari situlah banyak Mbak, Ongkoloro itu hampir jadi sekolah Ongkoloro itu kan intinya sekolah Ongkoloro, the Trader Inlandse School itu sekolah untuk orang-orang pribumi biasa. Tapi tujuan mereka apa? Sebenarnya ada tujuan, yaitu merubah dari kebiasaan mereka membaca huruf Jawa bisa memelek huruf Latin. Tapi saya menangkap satu hal, mungkin bisa dikoreksi ya Pak Ato. Dari tadi Pak Ato cerita bahwa dulu awalnya nggak kenal mata uang, kemudian akhirnya masyarakat kita mengenal, mereka juga kenal budaya konsumtif, akhirnya diikuti dengan perkembangan transportasi, mereka juga mau sekolah. Ini tuh berarti apakah masyarakat Bantul tuh memang sejak dulu adaptif dan responsif ya Pak? Lah iya, karena kan warisan nenek moyang kan warisan ibu kota Mataram. Oh, ya beda loh, ya beda kan. Sebut saja dengan warisan masyarakat sebelah, ya beda lah. Kita kan anak DKI, ya kan beda kan, iya seperti itu. Jadi saya tadi sudah mengatakan bahwa ini ngobrol ya, ngobrol, tapi jangan ini jadi suatu standar ya. Mas, kenapa sih yang punya makam seniman hanya Bantul? Jawabannya ini. Apa ya? Coba nah, ini ngobrol. Tapi kan kalau kita sekarang paham di luar konteks politik ya, maksudnya kita nggak usah mengkategorikan politik keraton di masa lalu ya. Budayawan terbesar Mataram itu siapa toh? Bernama Pangeran Pekik. Beliaulah pencipta wayang beber, dan dia diakui seorang pujangga, seorang seniman budayawan terbesar di Mataram dan belum pernah ada sebelumnya. Yang kemudian sedo di Banyusumurup. Tapi konteks politiknya kemudian dia meninggal karena melindungi Roro Oyi itu loh. Tapi kan sebenarnya dia itu adalah budayawan terbesar. Sekarang kalau kita bicara tentang dalang, yang punya dalang panjang mas juga orang Pleret Mataram dan sebagainya. Seperti itu loh. Kalau kita bicara tentang kesenian apapun, ya memang dari itu. Nah, terus Mas Ato, apa yang kemudian menjadi budaya-budaya di masyarakat? Memang budaya-budaya di masa seperti jadilan, seperti kesenian itu kan sebenarnya kan representatif replika dari budaya istana. Kalau cuman karakternya beda. Kalau budaya istana itu lebih lemah lembut, yang di luar lebih luar biasa, gerakannya lebih aktif. Tapi kita harus paham betul bahwa dulu itu keraton di Pleret itu bukan keraton sebagai pusat militer politik, tapi juga pusat budaya, pusat ya bisa dikatakan Javanologinya hari ini. Javanologi. Ya kan itu. Tapi tokohnya yang paling terkenal ya adalah Pangeran Pekik itu. Pangeran Pekik. Baik, tapi karena ini Pak Ato sudah menyinggung juga bahwa dulu kita punya budayawan yang besar, bahkan sampai sekarang Bantul itu juga apa ya Pak istilahnya? Kenapa kita bisa jadi tempat yang subur untuk tumbuhnya banyak seniman?
budayawan gitu. Bahkan kalau di Bantul tuh sekarang galeri-galeri Kampus isi? seni rupa, iya kampus isi di Bantul. Galeri-galeri di Bantul tuh ada ratusan Pak galeri seni. Bahkan bulan-bulan ini kita sebutnya sebagai lebarannya seni rupa. Karena ada Arjo, kemudian besok Undagi juga diisi sampai September. Ini adalah hari rayanya seni rupa dan itu 80% di Bantul. Itu baru dari senimannya kita. Kemudian untuk kegiatan atau aktivitas industri di Krianya, kira-kira dari Pak Ato sendiri apa ya Pak faktor yang bikin Bantul tuh jadi tempat yang subur untuk bertumbuhnya? Kalau saya kembali ke tadi Mbak, akar budaya. Akar budayanya memang sudah punya. Ya tadi kan saya mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita dijadikan ibu kota 2 kali, Kerto dan Pleret itu kan sebenarnya tadi saya mengatakan bahwa itu tuh bukan masyarakat lokal yang mengumpul, tapi sebenarnya itu adalah masyarakat yang multikultural, Mbak. Cirebon datang ke kita, Kediri datang ke kita, Jepara datang ke kita. Bahkan jangan lihat di kita tuh ada toponomi yang nyun sewu ya di nyontoh lah paling mudah hari ini Banyu Sumurup. Nah, merungginya bagaimana mereka, tangkerisnya bagaimana dan sebagainya, batik kita pernah punya jahit dan sebagainya. Dan juga kita kan tadi saya sudah bisa saya sampaikan bahwa kemajuan keunikan budaya di Bantul itu kan kemudian mewarisi tidak hanya dari itu, tapi dari dinamika tadi, dari kemajuan industri yang kemudian juga melahirkan masyarakat yang multi kultural, juga ada Tionghoa juga di sini dan sebagainya. Kemudian juga ada, saya mengatakan bahwa ada penelitian dari skripsi mahasiswa UGM yang mengatakan bahwa pelestari daripada mie ledek ini adalah golongan orang Arab Hadrami yang dari Yadramaut seperti itu. Dan itu kan menunjukkan bahwa dulu budaya itu tidak diklaim dan budaya itu tidak dipegangi sendiri oleh orang Bantul. Justru orang Bantul terbuka dengan berbagi seperti itu. Maka kemudian kalau orang yang bilang seperti ini, hari ini Kasongan itu ada gerabah hari ini wong itu aja sudah muncul di sejak abad kolonial, di periode kolonial, bukan abad kolonial, sudah muncul seperti gerabah seperti itu. Padahal kalau kita bicara tentang Kasongan itu dulu adalah pusat pesantren tertua di Bantul. Oh, malah di Kasongan. Iya, sebelum Monokromo dan Jejeran mulai tumbuh secara masif, itu Kasongan itu dulu sebuah pesantren besar. Namanya Kiai Abdul Rauf Kasongan, yang kemudian memberikan putrinya untuk dinikah kepada Pangeran Diponegoro. Bayangkan tahun 1820 Kasongan itu adalah pondok besar. Pondok pesantren besar. Masih ada sisa-sisanya jejaknya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi sulit untuk diteliti. Tapi dulu ada catatannya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi Mbak, memang kemudian kenapa budaya perkembangan tadi di Bantul lebih cepat tumbuh, ya karena sampai hari ini pun ya mohon maaf, bukan berarti hari ini perkembangan budaya di Bantul itu yang menguasai orang Bantul, bukan kan. Bantul kemudian membuka dirinya itu Mbak, yang paling penting. Dan itu memang sudah terbiasa dari dulu seperti itu. Oke. Tapi menurut Pak Ato ada nggak dengan dinamika yang sudah terjadi sepanjang perjalanan Bantul, ada nggak potensi dari Bantul yang sebenarnya mungkin bisa digarap maksimal tapi belum tersentuh atau jarang dilirik gitu Pak? Ya, sesuai basic saya Pak, sebagai seorang sejarawan, hari ini Bantul itu sedang menerima jor-joran tentang revitalisasi dari kebudayaan Mataram Islam. Wah, itu luar biasa ya. Tapi problemnya ada berbagai hal dari sisi itu yang kemudian bisa dikatakan kalah. Dan itu juga sebenarnya penting. Contoh misalnya tentang heritage, Mbak. Heritage itu banyak, heritage kolonial di Bantul itu yang tanpa bekas. Kayak misalnya pabrik gula Gesia, gula, dan itu jadi sorotan. Lalu yang kedua, saya rasa kemudian bagaimana kemudian mengemas heritage lain non Mataram Islam itu menjadi penting menurut saya. Contoh tadi bisa dikatakan kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa kalau mau lihat pasar yang rakyat tradisional yang eksotik itu ya di Bantul. Kenapa Pak kok di Bantul? Ada catatan namanya Babat Alit Mbak. Babat Alit ya. Itu bisa di-download di internet teman-teman, sedulur Bantul semuanya. Itu menceritakan bagaimana kemudian menceritakan pasar Imogiri di tahun 1930. Nah, dan saya rasa hari ini bukan saya sok blusan di pasar. Kalau bicara pasar tradisional itu ya paling keren tetap Bantul. Paling keren. Apa yang membedakan pasar tradisional di Bantul dengan daerah lain? Coba kita ke pasar Imogiri. Masih ada orang naik trek rame-rame, jadi kayak gitu. Masih ada orang pakai tapehnya. Jadi maksud saya ya itu pasar tradisional gitu loh.
pasar tradisional itu tidak harus kemudian pasarnya dirubah menjadi pasar yang megah, tapi masyarakatnya tetap menjadi. Jadi kayak saya menganalogikan pasar seniman Sukowati dengan pasar yang tidak seniman Sukowati Bali apa? Ya pasar seniman itu isinya yang pedagangnya seniman, yang beli seniman. Nah, di Imogiri itu juga sama. Yang jual juga masyarakat, yang beli juga masyarakat. Jadi saya itu masih melihat ada yang beli tidak pakai sandal. Wih, kayak pasar banget. Nah, kayak gitu pasar loh. tradisional yang selama ini kita bayangkan. Sekarang kan gitu ya, tidak Pak. tahu ada kiris. Saya rasa apa ya, maksudnya hal seperti ini yang kemudian Bantul banget loh. Itu yang saya rasa hilang. Nah, yang ya itu intinya gini Mbak. Kalau saya hanya mengatakan bahwa jangan sampai ketika Bantul itu sekarang yang diperhatikan itu baru tentang pusat-pusat Mataram Islam, itu jangan sampai yang lainnya itu juga tidak diperhatikan. Jangan sampai yang lain kayak terpinggirkan Ya, begitu ya gitu. Pak. Contoh misalnya kita harus mengatakan bahwa 1920 itu Parangtritis itu menjadi objek wisata vital. Nah, kalau kita lihat kan lucu. Jadi jembatan Parangtritis itu kan jembatan yang sekarang ada ini, yang jembatan Kretek Yang itu, Kretek yang pertama. itu kan jembatan baru Mbak. Jadi jembatan lamanya adalah yang lewat Karangsemut. Oh, Karena kepentingannya apa pada waktu itu di Babat Ali disebutkan jenazah itu kan tidak boleh di bawah kaki. Jadi dulu kalau mau membawa jenazah itu orangnya harus turun ke sungai. Jadi betul-betul dipanggul tapi di dalam. pakai sesek atau beneran nyebrang jalan kaki? Nggak gitu, nggak boleh disesek, harus dipanggul tetap. Oh. Makanya kemudian Hamengkubuwono pihak kesultanan pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono harus membangun jembatan itu. Tapi kita lihat ada jembatan Siluk kemudian. Nah, itu karena apa? Karena memang 1930, 1920 itu yang namanya yang namanya Parangtritis itu menjadi objek yang sangat ramai. Dan ada sebuah objek menarik yang sekarang hilang. Itu ada desa namanya Madugondo. Madugondo. Di Banguntapan. Nah, tempat itu ada sebuah situs yang biasa dikunjungi oleh Raja-Raja Mataram Kartasura sebelum berangkat masuk ke. Jadi gini, ada raja-raja dari misalnya sebut saja. Jadi gini, ada perjalanan ke selatan namanya. Perjalanan ke selatan itu ada kedua. Perjalanan ke selatan yang tidak menyenangkan dan perjalanan ke selatan yang menyenangkan. Kalau perjalanan ke selatan yang tidak menyenangkan itu di Lipura. Lipuro itu sekarang di selatan Palbapang, sebuah namanya tempat Lipuro. Lipuro itu biasanya adalah Bambang Lipuro itu bukan Pak? Ya, itu kan setelah digabung. Setelah digabung kan. Nah, Lipuro itu dulu adalah tempat untuk menghukum para pembesar-pembesar yang melakukan kesalahan. Disuruh menenangkan diri ke Lipuro. Nah, itu perjalanan yang tidak menyenangkan. Tapi perjalanan yang menyenangkan itu adalah Raja-Raja Mataram Kartasura yang senang sekali melakukan perjalanan dengan konvoi besar-besaran. Itu ada Raja Amangkurat II, ada Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan menariknya pintu masuknya itu ada daerah bernama Madigonda atau Madigondo. Nah, setelah saya cek kemarin, Madigondo itu ada sebuah kayak situs kecil di sana itu yang sekarang menjadi bangunan dari Kitvan. Oh, nah. Kitvan. Bantul. Itu maksudnya piungan dong. Kitvan tuh Banguntapan piungan ya? Nah, dulu bayangkan raja-raja itu mampir di situ dulu. Semua raja mampir di Madigondo itu dulu, lenggah berapa malam, baru ziarah ke Kota Gede berapa malam, baru kemudian mereka ke Pacitan berapa malam, baru kemudian mereka baru ke Gowolangse, baru kundur ke Kartasura. Madugondo. Sekarang Kitvan dan sekarang Kitvan jadi tempat hiburan. Kitvan Park itu menariknya di sana. Nah, ini kan nggak artinya apa? Artinya bisa dikatakan bahwa Parangtritis 1920 dan dahulu itu memang menjadi tujuan primadona ya. Primadona kayak gitu. Oh ya, Pak Ato tadi kan menarik karena banyak tempat di Bantul yang dulu itu ya tadi kayak di Madugondo itu, kemudian kita kenal sekarang Bambang Lipuro setelah digabung, tapi dulu ada tempat khusus namanya Lipuro buat kamu kalau bikin salah kamu harus introspeksi di sana. Iya, gitu kan. itu. Terus tadi sebelumnya juga Pak Ato menyinggung soal bahwa kalau pengen lihat pasar tradisional seperti yang kita bayangkan ya di Bantul, masih banyak simba-simba pakai tape gitu ya Pak. Itu subjektif saya Mbak ya, maksudnya iya. Ketika saya sering meneliti BPTB misalnya kayak meneliti tentang makanan tradisional itu Bantul ya, maksudnya pasar banget. Eksotis ya. Tapi kalau selain pasar nih Pak Ato, apa yang membedakan Bantul dengan daerah-daerah lain, khususnya dengan tetangga-tetangganya? Kuliner. Kuliner? Iya, jelas. Apa Pak? Ya itu, saya itu mengatakan bahwa karena kulinernya itu multikultural ya, maksudnya banyak kebudayaan yang sudah bercampur di Bantul itu kemudian ya memang
kulinernya tidak terlihat Jawa banget ya. Nggak terlihat Tapi Jawa ya, banget. tapi saya mengatakan bahwa kayak apa ya, bisa dikatakan Apa Pak yang nggak lebih Jawa enak banget? Oh, lebih enak. Lebih Yang enak. nggak Jawa banget apa coba contohnya Pak Ato? Ya contoh mie itu. Mie. Ya, mie itu kan saya mencurigai bahwa kenapa mie tadi di daerah selatan DIY ini kemudian lebih berkembang dibandingkan di utara ya, karena memang dulu adalah banyak pabrik gula yang kemudian mendatangkan orang Tionghoa yang kemudian banyak mereka memproduksi kuliner-kuliner baru Yang seperti mengenalkan gitu ya ke masyarakat. Yang kemudian juga ada kue itu kan disebutkan banyak, ada kue-kue, nah, itu namanya kue-kue. Kalau di Selatan Kulon Progo namanya kolombeng, di sini juga ada model dia geplak dan sebagainya. Saya rasa itu tidak muncul di daerah yang notabene itu adalah daerah lebih tinggi ya gitu. Oh berarti atau kita lebih akan banyak menemukan mie di daerah selatan Bantul daripada di utara, di Bisa Turi. dibuktikan, Mbak. Bisa dibuktikan, Mbak. Dan bisa Bisa dibuktikan mungkin mie ayam di Bantul makanya banyak yang terkenal Pak, gitu kan mie-nya. Pernah ke mie udah ini jelajah mie ayam di Bantul Pak Ato? Pasti lah. Tapi nanti kalau saya mention di sini nanti saya harus beratur. Tapi ada salah satu mie ayam di pinggir sungai yang enak sekali. Oke, nanti habis ini ya Pak Ato Ya, ya, ya. kita ke sana. Nah Pak Ato masih banyak hal, aduh seru banget sih hari ini. Tentang gimana ya keseimbangan tradisi dan modernisasi yang sekarang dihadapi oleh masyarakat Bantul mungkin. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya Pak, dan nanti sebelum itu kita juga akan ada Cerdas Cermat Ngopi Pagi. Ya, gitu ya Pak Ato. ya, Siap? ya. Dan jangan kemana-mana seluruh Bantul. Bantul, kabupaten di wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta ini, tidak dibangun di atas tanah yang tenang. Perjalanan Bantul dimulai dari puing-puing Perang Jawa yang mengendap di memori rakyatnya. Bupati pertama Bantul kala itu, KRT Mangunegoro, dilempar pada badai politik, sosial, dan ekonomi yang luar biasa. Tak cuma soal keamanan wilayah pasca Perang Jawa, KRT Mangunegoro juga harus mengurus birokrasi dan kesepakatan politik demi menghadapi tekanan tanam paksa. Bermula dari tanam paksa, kebun-kebun tebu kian membentang di Bantul. Deru-deru pabrik gula mulai menggeliat di tanah ini. Demi menyokong industri ini, Dam Kamijoro dibangun pada tahun 1924 di bawah kepemimpinan Bupati KRT Dirjokusumo. Dari masa ke masa, Bantul terus membaca zaman. Rel kereta mengular, pasar-pasar riuh di berbagai sudut, sekolah-sekolah bermunculan dan mencetak para pemikir. "33 bupati datang dan pergi silih berganti, masing-masing menorehkan legasi, menuntun masyarakatnya mendobrak bilik-bilik modernisasi. Lantas, masyarakatnya terus diuji, ditempa. Sebagaimana Bantul pernah luluh lantak akibat guncangan gempa 2006, semangat gotong royong masyarakat Bantulah yang membawa tanah ini lekas pulih dan bangkit lebih kuat. Maka rasanya tak salah apabila Bantul Bumi Satria dibawa sebagai nilai jati diri masyarakat Bantul untuk berdiri tanpa gentar, adaptif terhadap zaman, serta bahu-membahu untuk mendongkrak kesejahteraan rakyatnya." Yeay, ini dia waktunya Cerdas Cermat Ngopi Pagi. Tepuk tangan seluruh Bantul. Oke. Mungkin Pak Ato bisa diminum dulu kopinya. Ya. Tapi kita nggak ada lawannya, jadi nggak usah pencet-pencet nanti. Langsung dijawab aja. Pak, kita ada Cerdas Cermat Ngopi Pagi nih. Ada games. Bukan game sih, kuis aja sederhana, dan kami yakin pasti Pak Ato juga pasti bisa menjawabnya. Nanti akan ada kalimat-kalimat yang belum lengkap begitu Pak Ato. Ya. Ada titik. Nanti Pak Ato yang melengkapi. Gitu ya Pak. Oke. Siap Pak Ato? Siap, Mbak. Oke. Yang pertama, pada masa pemerintahan titik-titik, Kerajaan Mataram Islam memindahkan ibu kota ke titik-titik. Selanjutnya, pada pemerintahan titik-titik, ibu kota dipindah ke titik-titik. Diisi Pak. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam memindahkan ibu kotanya dari kota gede ya ke Kerto. Selanjutnya pada pemerintahan Sunan Amangkurat I, ibu kotanya dipindahkan ke Pleret. Seperti itu. Apakah benar jawabannya? Kita cek ya Pak Ato. Ya.
Ting tong. Oke, wah betul Ya. Iya, gampang kan kalau buat Pak Ato mah ini gampang. Ini sebenarnya rencana pemindahan ini sebenarnya sudah dari ayahnya. Oh, sudah sejak. Dan memang Amangkurat sudah tidak nyaman di Kerto kayak gitu. Oh, berarti maksudnya ini bukan kepindahan yang tiba-tiba ya, Pak? Oh, tidak. Sudah direncanakan. Tidak, ya, gitu. sudah direncanakan sekali. Memang itu sudah direncanakan sekali. Saya rasa alasannya paling utama adalah mengejar sungai, mengejar sumber air. Saya memahami bahwa kalau di Kota Gede dan Kerto maka sumber airnya kurang. Yang kedua, filosofi tentang ajaran dari Siva Girisa. Siva Girisa itu adalah tipologi raja gunung. Ketika seorang raja itu harus berdomisili, seorang Siwa itu harus berdomisili di antara dua sungai. Maka kemudian bagian-bagian wilayah cara jadi gini, Mataram itu membagi wilayahnya itu administratifnya itu bukan dibatasi oleh gunung, tapi dibatasi oleh sungai. Jadi kemungkinan kepindahannya adalah salah satu halnya itu. Mendekati sumber air. Nah, gitu. jadi dan ada yang mengatakan bahwa Kedaton Raya itu dikubengi air. Jadi memang raja itu paling senang. Jadi ada dua raja yang setahu saya senang bermain kapal. Yaitu adalah Sultan Hamengkubuwono I dan Amangkurat I ini. Dan hobinya dia bermain layang-layang. Oh, Iya. layang-layang Dia tuh paling juga? senang bermain layang-layang setiap hari kalau stres gitu. Dia main layang-layang sama suka banget miara burung-burung kecil atau temurun yang berwarna-warni gitu. Itu Amangkurat I kesenangannya itu, kegemarannya. Main layang-layang ya. Tuh kalau ada yang hobinya main layang-layang sama. Kayak raja-raja kita dulu. Ya, paling seneng hobi main layang-layang gitu. Iya, ini mungkin senang juga karena di Bantul kan sekarang tiap tahun ada festival layang-layang internasional juga itu kan. Padahal memang raja besar mereka Sedang layang-layang. Oke. Karena menarik Iya, banget informasi. betul. Jadi sejarah itu jangan sampai sing sejarah komen politik terus ngomong ke Amangkurat kok selalu meng pembakaran Trunojoyo. Padahal Amangkurat I itu sosok yang menarik. Iya, maksudnya kami sama sekali tidak menyangka bahwa maksudnya Bantul sekarang yang tiap tahun kita punya festival layang-layang internasional, ternyata dulu rajanya pun juga hobi main layang-layang. Satu-satunya raja yang gemar layang-layang beliau. Paling unik ini ya, ternyata kita satu ini. Oke, siap ke pertanyaan keduanya Pak Ato? ya. Next. Pasca diberlakukan regulasi titik-titik yang membuka akses sewa titik-titik jangka panjang bagi undernaming perkebunan, wilayah Bantul pernah menjadi bagian pengembangan perkebunan titik-titik untuk memasok bahan baku industri titik-titik. Agak panjang sih Pak. Ya, pasca diberlakukan regulasi Undang-Undang Tanah atau Agraria Wets ya, 1870 tuh, yang membuka akses sewa tanah jangka panjang bagi undernaming perkebunan, wilayah Bantul pernah menjadi bagian pengembangan perkebunan gula dan indigo untuk memasok bahan baku industri gula dan wenter, pembiru kain ya, seperti itu. Nah, Oke, apakah betul jawabannya kita cek? oke. Betul. Oke, benar. Jadi Bisa dijelaskan, diceritakan gitu Pak Ato soal ini? begini teman-teman, sedulur Bantul semua, teman-teman gue di kampus. Enggak apa-apa. Jadi yang menarik, kadang kita nggak sadar ya bahwa kita itu mengalami revolusi penting dalam hidup kita. Tapi revolusi ini nggak bisa ditolak. Tapi sekarang diselaraskan. Tapi pun kita nggak mampu. Jadi dulu kita tuh punya cerita tradisi lisan bahwa nenek moyang kita itu adalah seorang penderes. Tahu penderes? Penderes? Penderes itu ya di daerah Dringu banyak gitu. Penderes itu ya naik pohon terus nanti ngambil nira terus jadi gula merah. Nah, 1853 sampai 1930 ini adalah revolusi bagaimana kita sama kolonial itu dirubah dari gula merah ke gula putih. Kemarin saya riset kecil-kecilan untuk membuat novel gitu. Ternyata dulu itu kalau kita buat kopi itu juga pakai namanya gula rusak. Gula rusak? Apa itu Gula rusak itu kayak gula yang tidak gula dijual, tapi kayak second tapi bukan gula batu itu. Nek di gula merah itu ada gula rusak namanya kreweng. Kreweng itu kayak gula di luar cetakan ning terus bentuk gula. Jadi nek dulu nek minum kan orang Jawa itu tidak gulanya diudek. Nah, itu ada perubahan juga. Jadi ini agresi Wets ini merubah tidak hanya pada tentang sistem ekonomi sosial, tapi juga tentang
budaya minum gula. Yes, tentang perilaku atau attitude kehidupan. Contoh misalnya dulu kalau minum gitu gini, disedot, terus gula jawanya diketuk, diseset, gitu. Nggak diaduk, berarti nggak dicampur Nggak. gitu. Nah, gulanya. dengan adanya gula putih ini, kemudian ada konteks yang namanya mengaduk. Jadi kalau tidak ada agraria society ini atau tidak ada industri ini, kita nggak pernah ada mengaduk. Oke, pertanyaan terakhir Pak Ato. Untuk kuis ya, pertanyaan terakhir di kuis. Kalau pertanyaannya kita sih masih ada. Next. Wah. Ini, Bantul memiliki beberapa kuliner khas. Mie letak yang terbuat dari titik-titik, geplak yang merupakan kombinasi dari titik-titik dan titik-titik, serta minuman khas titik-titik yang terbuat dari campuran daun cengkeh, kayu secang, jahe, dan gula batu. Oke, Bantul memiliki beberapa kuliner khas. Mie letek yang terbuat dari tepung tapioka ya. Geplak yang merupakan kombinasi dari parutan kelapa dan gula ya. Serta minuman khas wedang uwo yang terbuat dari campuran daun cengkeh, kayu, secang, jahe, dan gula batu. Apakah benar? Kita cek ya Pak. Tetot. Oh betul. Oke, ini kalau tadi geplak itu gulanya dari apa? Gula apa? dari gula Jawa. Jawa apa pasir ya? Oh bukan gula pasir kayaknya. Kalau gula pasir berarti sudah ada Segerlandia ini. Ya. Jadi geplak itu terlahir ketika setelah adanya industri gula. Berarti otomatis geplak ini lahirnya setelah 1850-an. Dan ini ya Pak Ato, ketiga kuliner ini sudah masuk ke WBTB semuanya. Dan tadi juga sudah dibahas sama Pak Ato bahwa ini salah satu yang membedakan Bantul dengan daerah lain, kulinernya. Oke, tepuk tangan seluruh Bantul. 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Ato. Tapi kalau pertanyaan di talk show-nya masih ya Pak. Pak Ato, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang bagaimana Bantul di masa lalu atau perjalanannya hingga saat ini. Tapi kalau Pak Ato sendiri melihat bagaimana masyarakat Bantul kita sekarang itu menjaga atau menyeimbangkan antara tradisi dan modernisasi yang mereka hadapi sekarang. Oke Mbak, pertama seluruh Bantul yang saya banggakan, saya membayangkan Bantul itu juga sama dengan kabupaten yang ada di pesisir selatan Jawa Tengah. Nah, ada sebuah dinamika baru di daerah Kebumen, itu namanya Jalan Dainless. Semua orang tahu tuh, nggak ada yang nggak tahu Jalan Dainless, semua tahu. Tapi ketika pemerintah kemudian membuat jalan baru namanya Jalan Selatan Jawa, CCLS ya kita kenal. Itu kemudian bagaimana nasib Jalan Dainless, kita bisa ketahui bahwa kemudian keramaian itu pindah ke Jalan Selatan. Nah, Bantul akan menghadapi itu juga. Karena nanti kalau bagaimana sekarang kalau kita lihat di Bantul itu sekarang selatan tuh los, Mbak. Swap selatan. Dan kita semua akses-akses itu sepertinya kayak Bantul itu dikepung antara Ring Road dan JLS itu. Nah, artinya apa? Artinya modernisasi sekarang dari Bantul itu selalu tidak datang dari titik tengah Bantul. Itu yang paling penting. Nah, kemudian responnya apa? Respon yang paling respon apa yang paling kemudian cepat kuat hari ini. Nah, ketika Bantul berkembang, mekar, kemudian menjadi urban baru, new urban baru di tengah ini, misalnya Bantulnya ada sebuah kota baru gitu. Tapi problemnya adalah bahwa sampai hari ini Bantul tetap tidak bisa menjadi kota yang seperti itu yang dimaksudkan. Tetap saja kota itu blok-blokan, kayak Banguntapan, Kasian, Sewon kayak gitu. Karena memang mereka adalah suburbannya dari kota Jogja seperti itu. Tapi sekali lagi Bantul itu memang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Ya seperti Amangkurat, jiwa Amangkurat tadi. Amangkurat itu walaupun di pedalaman selatan Jawa, kemudian dia bisa menggerakkan gerak-gerak ekonomi yang di lautan seluas itu. Kok bisa ya Mbak ya? Iya. Orang datang jauh ke loh Pak, di Malaka. Iya ya. Kok orang bisa datang ke Mangunan? Bahkan tuh jumlahnya tidak kecil dan itu viral juga. Padahal ngopo tuh dadak tekan kono Ke Pucuk Gunung gitu ya Pak. Nah, ini yang menjadi saya rasa bagaimana Bantul tuh bisa tadi Mbak bisa merespon dengan baik.
Kalau saya kok tidak ada keraguan ya sementara ini untuk melihat Bantul tuh. Oke, dan bahkan sekarang juga bicara soal wisata misalnya, banyak juga sekarang yang nginepnya ke homestay atau villa sekitar Bangun Jiwo, daerah Pajangan ke sana gitu kan Pak. Jadi mulai warna-warna di Bantul tuh mulai muncul gitu. Nah itu saya sepakat ya, Akamsi ya. Iya, Akamsi ya Pak Ato ya. Iya. Kelihatan kan Pak bedanya Pak? Betul, kelihatan. Sekarang dan kalau naik motor sore itu naik motor sore itu tuh ketemu warga Indonesia, warga Eropa, warga bule Indonesia, bule. Ya udah mulai terlihat kan Pak di sana, dan itu sebenarnya sinyal positif untuk Bantul sendiri. Karena sekarang orang kalau datang ke Bantul atau ke Jogja nggak harus yang misalnya ke sana-sana terus gitu, banyak variasinya gitu mereka mau kemana. Dan belum itu yang Mbak, satu lagi. Apa nih Pak? Skena. Skena. Skena itu wes sing mau giri kopi tamanan, kopi sekarang itu skena banget pokoknya. Skena terus persewonan ngono guys ya. Skena kan itu yang. Itu saya juga sepakat Pak Ato. Jadi sekarang mulai banyak anekdot atau istilah saiki wong Bantul nek dolan rasa ngalor. Cukup di wilayahnya sendiri sekarang udah ngerasa skena banget pokoknya gitu. Sudah beroutfit. Tidak hanya ibu-ibu senam. Pak, tapi kami maksudnya masyarakat Bantul responsif, mereka adaptif dan juga siap menerima modernisasi, tapi pasti ada tantangannya kan Pak. Kalau dari Pak Ato melihat tantangan apa sih Pak? Nomor satu menurut saya tetap SDM ya Pak ya. Tetap SDM bagaimanapun mutu dari SDM itu sepanjang pengalaman sejarah sudah saya sebutkan bahwa tahun 1889 sudah berkembang pendidikan di Bantul juga awal abad 19 karena kemajuan transportasi juga kemudian banyak pergerakan sosial. Nah artinya apa? Kemudian memang pada waktu itu kan ketika ada gerakan sosial baru, ada kemajuan baru itu diikuti dengan pembangunan potensi SDM. Pak Ato, berkaitan dengan manusianya yang dibangun di Bantul. Semangat atau spirit apa yang menurut Pak Ato di Bantul ini diwarisi oleh masyarakat kita sampai sekarang? Bukan karena saya ikut merumuskan yang satria ya. Ya Bantul Bumi Satria. Ya saya ikut merumuskan beberapa lembar kemarin diminta itu, tapi ya itu memang saya rasa Bantul Bumi Satria itu relevan sih menurut saya. Tapi ya itu bahwa saya mengatakan bahwa saya sudah mengatakan bagaimana sejarah ketika pernah menjadi kota, pernah ditinggalkan menjadi ibu kota, kembali mendukung berdirinya sebuah ibu kota. Bahkan ketika ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, berapa Pak pahlawan Bantul yang mendukung? Banyak. Support dari Bantul juga sangat banyak. Yang bisa lihat sekarang dari markas SWK yang mendukung selama 1 Maret banyak. Tapi intinya spirit satrianya, kepahlawanan ini masih itu relevan sih, tetap relevan, digunakan masih relevan. Dan itu masih terlihat di sekarang karena bentuk warrior-nya masyarakat Bantul sekarang mungkin tidak melulu soal perang ya Pak, tapi mungkin gimana mereka di bidang ekonomi. Kalau dimaknai satria itu kan ada berbagai definisi sih Mbak. Kalau satria misalnya orang yang luar biasa itu adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalan ya 2006 itu Mbak, gempa bumi 2006 itu kan sebenarnya kan satria tidak harus diukur dari dia punya kastil di Eropa kan knights itu kan bukan, tapi kan bisa saja karena dia bangkitnya cepat dari kekalahan, itu kan luar biasa Mbak. Baik, terima kasih Pak Ato, dan pertanyaan terakhir, janji deh terakhir bener ini Pak. Kalau perjalanan Bantul ini digambarkan dari masa lalu, saat ini, atau mungkin masa depan gitu Pak. Ya enggak ding? Ya menuju masa depan gitu. Kalau itu digambarkan dalam satu kalimat, versinya Pak Ato apa Pak? Ya Bantul Nyawiji bisa, Bantul Satria itu bisa Mbak. Tapi saya lebih suka Bantul Satria, memang bukan karena saya ikut merumuskan enggak ya, tapi ya memang daerahnya kesatria. Tidak mudah loh untuk menjadi Tumenggung Jayawinoto yang ikut membangun tapi tidak dijadikan apa-apa. Menjadi itu senopati seperti Sumo Diningrat, kemudian dia sudah dimutilasi, dibunuh oleh Gillespie Inggris, dia harus mempertahankan keraton yang sebesar itu, berapa orang terus dia dimutilasi, terus kemudian tanahnya diberikan kepada seorang
putra terbaik bernama Antowiryo itu tidak semua bisa saya rasa. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau digambarkan perjalanan Bantul dari masa lalu saat ini menuju masa depan dalam satu kalimat adalah Bantul Bumi Satria. Ya, betul Pak Ato? Betul. Dan mungkin ini harusnya moderator yang minta, tapi saya ingin menyampaikan bahwa Jawa itu punya konsep bumi ini berkahi dan bumi ini mekaliti. Jadi kita itu kadang-kadang terbentuk, jadi emosi, spirit kita itu dibentuk oleh lingkungan kita, Mbak. Jadi kalau lingkungan kita bagus, bumi kita sekitar bagus ya, kita bisa jadi orang bagus. Dan Bantul terbukti itu. Bagaimana lingkungan Bantul kemudian sejak dari abad 16, 17 sampai hari ini itu membentuk orang-orang yang kesatria itu. Jadi sebenarnya kesatria tadi juga didukung oleh lingkungan, bumi yang berkait tadi, dan itu adalah Bantul. Menurut saya sih. Oke Pak Ato, terima kasih sekali hari ini obrolan kita di Ngopi Pagi. Seru banget ya Pak. Dan kami rasa kalau ngobrolin soal Bantul, serba-serbi Bantul itu masih banyak sekali. Mungkin nanti di lain kesempatan masih bisa dikulik lebih spesifik gitu ya Pak Ato. Tapi karena ternyata sudah lebih dari 1 jam ini obrolannya sedulur Bantul. Terima kasih banyak. Dan semoga di hari jadi ke-195 Kabupaten Bantul kali ini semangat satrianya tetap mengental gitu ya Pak Ato, dan memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat kita, karena pasti muaranya juga ke kesejahteraan masyarakat begitu. Dan terima kasih banyak sedulur Bantul sudah menyimak Ngopi Pagi sejak tadi. Jangan lupa untuk yang belum subscribe Bantul TV untuk di-subscribe dan follow media sosial Pemka Bantul, ada di Instagram, Thread, kemudian X, TikTok, dan juga Facebook. Sekali lagi selamat hari jadi ke-195 Kabupaten Bantul. Sampai jumpa di Ngopi Pagi yang lainnya. Oke, terima kasih juga Pak Ato. Dihabiskan dulu Pak kopinya. Siap. Nanti kalau nambah masih ada sih Pak.